jelaskan lagi ya. Kita contoh ambil yang dari komutatif ya. Apa itu komutatif? Ya, komutatif itu adalah sebuah operasi bilangan yang sifat komutatif itu adalah sifat operasi hitung dua bilangan yang apabila ditukar hasilnya akan tetap sama. Contohnya apa? Kita ambil contoh komutatif. Ya. Nah, kita ambil contohnya komutatif ya. Misal 3 ditambah 5 sama dengan 8 ya. Nah, lalu kita tukar tempatnya, 5 yang di depan, 5 ditambah 3 ya, sama dengan 8 ya. Nah, itu namanya adalah komutatif ya. Jadi dia walaupun tempatnya ditukar, hasilnya akan tetap sama ya. Kalau di sini dia yang awalnya itu 3 ya kan. Nah, yang bawah itu angkanya adalah 5 ya. Jadi dia walaupun ditukar hasilnya akan tetap sama, yaitu 8 ya. Itu disebut juga dengan komutatif ya. Sampai sini Ibu harap kalian sudah paham ya, karena ini bentuk yang paling mudah. Komutatif itu adalah bentuk yang paling mudah ya. Jika kalian melihat bentuk yang ditukar, itu pasti dia adalah komutatif ya. Nah, sekarang kita lihat yang halaman 111 ya. 111 itu kita masuk ke dalam soal cerita ya. Nah, soal cerita di sini ada Lisa book four boxes of pencil ya. Nah, Lisa membeli 4 box of pensil. Masing-masing box itu terdiri dari 6 pensil. Nah, di sini dia perkaliannya adalah 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, ditukar lagi posisinya ya, 6 dikali 4 yaitu 24. Nah, kalau ini dia komutatif ya, komutatif of addition. Apa itu addition? Addition itu adalah penjumlahan ya. Sedangkan kalau yang ini adalah komutatif ya. Kalau ini adalah komutatif multiplication ya. Adalah perkalian ya. Jadi Ibu harap kalian jangan ketukar ya. Kalian harus sudah hafal apa itu addition ya. Apa itu apa itu addition, apa itu multiplication ya. Addition adalah penjumlahan ya, multiplication adalah perkalian. Nah, division adalah pembagian, sedangkan subtraction adalah pengurangan. Nah, itu kalian jangan ketukar ya. Untuk arti dari addition, arti dari multiplication, arti dari division, itu kalian bisa membuat catatannya sendiri di buku catatan kalian ya, biar kalian nggak lupa. Oke, lanjut. Ibu kira kalian sudah bisa ya untuk komutatif yang addition maupun multiplication. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke halaman 113. Ya. Sudah dibuka halaman 113. Halaman 113. Nah, kalau tadi dia komutatif, sekarang kita asosiatif nih. Nah, kalau tadi komutatif itu hanya ditukar, itu mudah ya. Sekarang kita asosiatif. Ya, asosiatif itu kita bertemu dengan 3 angka. Nah, di halaman 113 yang di bawah tuh, yang ada angka 7,
2, dan 6. Ya, ini kita bahas asosiatif. Ya, nah biasanya ini asosiatif itu dia 3 angka di sini 7, 2, 6 ya. Nah, biasanya dia menggunakan juga dalam kurung ya. Asosiatif ini kan artinya apa? Pengelompokan. Pengelompokan. Nah, di sini kita lihat contohnya. Dalam kurung dulu, kita jumlah dulu ya. Nah, dari mana 15? Ya, 15 itu adalah 7 ditambah 2, 9. 9 ditambah 6, 15. Yaitu, ya, itu adalah hasil dari 7 tambah 2 tambah 6, yaitu 15. Nah, ini kita masih addition ya. Nah, lalu kita bikin seperti yang ada di buku, menggunakan dalam kurung. Ya. Nah, 7 ditambah 2. Nah, kita mau mengelompokkan yang awalnya dulu nih. Ya, jadi di sini bisa 2 kali pengerjaan. Ya, yang pertama bisa kalian kelompokin dulu yang pertama. 7 dengan 2, kalian kelompokin dulu. Nah, kelompokin itu maksudnya seperti apa? Dimasukin ke dalam kurung kayak gini, ya. 7 sama 2 dikelompokin, ya. Nah, si 6 ini kan nggak ada temennya, berarti sendiri kan? Nah, tulis sendiri, ditambah 6. Ya. Nah, untuk menghitung asosiatif, kita yang di dalam kurung dulu. Ya. 7, 2, berapa? 9. Ya. Jadi, nggak boleh nih. Ya, 2 tambah 6, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena si 2 ini temennya sama 7. Ya, nggak boleh 2 tambah 6. Ya, bolehnya 7 tambah 2. 7 sama 2 itu dia temenan. Ya, jadi 9. Nah, si 6 ini kan nggak punya teman, langsung turun. Ya. Oke. Tolong yang tidak berkepentingan di chat ya. Tolong, tidak ada chat dulu. Silahkan perhatikan ya. Nah, sudah ketemu 9 ditambah 6 sama dengan 15. Oke. Ya, ini untuk cara yang pertama. Ya. Nah, sekarang kita kelompokin yang tengah sama yang bawah. Tadi kan atas sama bawah. Sekarang, atas sama tengah. Sekarang kita mau kelompokin yang tengah sama bawah, ya, atau sama dengan, berarti kan 7-nya dia nggak punya teman kan? Nah, 7-nya kita lihat di sini. Ya. Nah, 7 sendiri kan, dia tidak dikelompokkan. Tambah dalam kurung, karena kita mau kelompokin si 2 dan 6. Ya. Oke, 7 turun, nggak punya teman. Nah, sekarang 2 sama 6 kita jumlah. 2 tambah 6 adalah 8. 7 tambah 8 sama dengan 15. Ya. Jadi, kamu mau kelompokin yang atas dengan yang tengah boleh. Mau kelompokin yang tengah dengan yang bawah juga boleh. Ya. Karena ini sifatnya pengelompokan. Ya. Oke. Sekarang kita pindah ke halaman berapa ini? 117 ya. Silakan dibuka 117 distributive property ya. Oke, sudah dibuka distributive property. Nah, distributive property ini ya adalah sifat
Operasi hitung perkalian suatu bilangan dengan jumlah atau selisih dua bilangan yang lain. Nah, biasanya di sini kita kelompokin dulu ya. Jadi kita sama-sama menggunakan dalam kurung. Ya, misalnya di sini kita taruh angka 7 misalnya. Sorry, jangan angka 7 deh. Kita tulis angka 3 ya. Nah, kita ini mau membahas yang addition terlebih dahulu ya. Ya, kita mau membahas yang addition terlebih dahulu. Nah, di sini kita taruh di sini 3 misalnya. Nah, biar lebih jelasnya gini deh, kita baca soalnya dulu ya. Nah, there are ya di halaman 117 itu ada soal ya. Ada 2 laki-laki dan 3 perempuan. Ya. Nah, lalu si Mr. Winston ini dia memberikan masing-masing 4 kue terhadap si bocah tersebut. Ya, jadi kita lihat, kita taruh di sini. Ya. 2 dikali 4. Nah, 2-nya ini siapa? 2-nya ini adalah si boys. Ya. Sedangkan 4-nya ini adalah cookies. Ya. Jadi 4 kue ya. Jadi masing-masing anak nih 2 orang dia dapat 4 kue. Nah, lalu di sini tambah plus ya. 3 tambah 3 dikali 4 ya. Nah, sedangkan ini punya girl. Nah, yang ini cookiesnya. Nah, si cookies ini kan dia sama-sama dibagikan 4. Nah, ya kan? Tuh, 4. Lihat, di sini ada angka yang sama. Ya, sama. Di sini 4, di sini 4. Si 4 ini menunjukkan jumlah cookies yang didapat masing-masing anak. Ya. Nah, kalau sudah begini, kita menggunakan distributif aja. Ya, kita menggunakan distributif karena di sini ada 2 angka yang sama. Ya, bagaimana caranya? Nah, kita dalam kurung dulu. Ya. Kita dalam kurung dulu yang jumlah anak-anaknya ya. 2 ditambah 3. Nah, ini jumlah anak kita dalam kurung dulu. Ya. Nah, baru kita kalikan dengan 4 ya. Si 4 ini ada apa? Si 4 ini adalah cookies ya. Nah, seperti biasa kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, kita hitung yang ada di dalam kurung dulu. Yang mana yang di dalam kurung? 2 sama 3. 2 tambah 3 adalah 5 ya. Nah, lalu 5 dikali 4. 5 kali 4 berapa? 5 kali 4, 20. Nah, berarti total cookies yang diterima sama mereka adalah 20 cookies. Ya. Jadi kalian jika bertemu dengan angka yang sama, ya jadi di dalam kurung, ya, misalnya nih ada soal di dalam kurung, ya, terus ada angkanya yang sama, kayak gini, 4 sama 4 misalnya. Nah, itu kemungkinan distributif ya. Jadi kalian mengerjakannya dengan cara distributif. Nah, kalau yang tadi komutatif itu kan ditukar ya, angka yang ditukar itu hasilnya akan sama. Nah, itu komutatif. Nah, kalau asosiatif dia dikelompokin ya. Kamu mau kelompokin yang angka atas sama tengah boleh, mau yang kelompokin tengah sama bawah boleh. Yang penting cara menghitungnya benar. Dia sama-sama menghasilkan hasil yang sama ya. Untuk pertanyaan
Zoom hari ini nanti akan Ibu buka di akhir penjelasan. Sekarang kita Oke, sekarang kita buka ke halaman 82. Ya. Silahkan buka ke 82. Sudah 82? Nah, 82 ini Ibu ingetin lagi ya, soal quotient. Quotient apa sih? Quotient adalah hasil. Ya. Nah, sedangkan remainder adalah sisa. Nah, kita beri contoh misal 29 dibagi 5. Ya. Nah, 5 dikali berapa yang hasilnya 29? Itu nggak ada kan? Nah, Aryo, siapa ini? Arya Rangga 3E. Itu tolong ya, nggak usah spam di kolom chat. Untuk siapapun, mending keluar aja dari Zoom ya. Bu Tia nggak suka kalau ada spam-spam chat kayak gitu, berisik ya. Kalau memang nggak suka pelajaran math, silahkan keluar dari Zoom ini. Kasihan teman-teman kamu yang pengen belajar. Oke, sekarang 5 dikali berapa yang hasilnya 29? Itu nggak ada kan? Nah, berarti kita mundur. Ya. Apakah ada 28? Nggak ada. 27? Nggak ada. 26? Nggak ada. 25? Ada. 5 dikali 5. Sama dengan 2. Sisa 4. Nah, berarti ini quotient-nya, Ibu pakai ini aja ya, pakai inisial aja ya. Quotient-nya adalah, hasilnya adalah 5. Ya. R-nya atau remainder-nya adalah 4. Ya. Sampai sini Ibu harap kalian bisa paham ya, karena ini kan materi mengulang, materi 6 ya, chapter 6. Ya, di sini kuncinya hanya quotient dan remainder ya. Lalu kita lihat lagi di sini ya. Di sini yang halaman 82. Nah, 82 ini yang nomor 1. Itu soal ceritanya kan dia quotient sama remainder juga kan. Pertanyaan yang A itu dia menanyakan quotient-nya berapa. Nah, yang B dia menanyakan remindernya ya. Kalau nanti ada pertanyaan R-left itu adalah sisa ya. Jadi nanti untuk yang chapter 6 ini kalian bisa pahami aja apa itu quotient, apa itu reminder ya. Lalu masih di chapter 6 ini ya. Silahkan buka halaman 86. 86. Oke, sudah buka 86. Nah, 86 ini kita akan membahas apa itu odd number. Nah, odd number waktu itu kita sudah bahas ya, odd number adalah angka ganjil. Nah, sedangkan even number itu adalah apa? Angka genap.
Nah, Ibu yakin ya, kalian pasti kelas 1, kelas 2 itu sudah membahas angka-angka berapa saja yang merupakan angka ganjil maupun angka genap ya. Nah, di sini ya, angka ganjil 3, 5, 7. Nah, angka genap itu 2, 4, 8 dan seterusnya. Ya, kalau ini pemahaman kalian aja ya. Pasti Ibu yakin kok kalian sudah bisa membedakan mana itu odd number dan mana even number ya. Nah, lalu di sini kita membahas lagi bar model. Kalian sudah bisa ya bar model ya. Misal, kita lihat halaman 98 ya, chapter 7. Chapter 7 ya. Di sini ada bar model ya. Misalnya nih si Diana itu punya 442 stem misalnya. Berarti kita pakai 1 bar model. Nah, 1 bar model ini dia menunjukkan berapa? 442 ya. Nah, kalau bar modelnya ada 3, nah misalnya bar modelnya ada 3 nih, 1, 2, 3, berarti diapain? Berarti 442 dikali 3. Dari mana dikali 3? Karena bar modelnya ada 3. Nah, kalau misalnya bar modelnya ada 2, berarti 442 dikali dengan 2. Ya, seperti itu ya. Jadi, kalian bisa lihat nanti, bar modelnya ada berapa. Oke, sekarang kita lihat ke halaman 99 yang atas. Ya, yang 1 unit. Ini hampir sama seperti bar model. Ya. Nah, tapi dia bedanya itu unit, ya. Lihat halaman 99 yang atas. Nah, di sini 1 unitnya dia 12. Nah, terus di bawahnya ada tulisan 5 unit, ya. Berarti 5 dikali 12, ya. Dia sama seperti bar model, bedanya dia menggunakan kata unit, ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk soal cerita division, pembagian, ya. Soal pembagian itu kalian bisa ketemu dengan kata equally. Dengan kata equally itu dia biasanya pembagian. Lalu ada 3 times, 4 times. Nah, jika kalian ketemu dengan tulisan-tulisan seperti itu dikali atau tentang multiplication, ya. Oke, Ibu kira penjelasan untuk review hari ini itu sudah selesai, ya. Oke, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Sudah bisa dibuka speakernya? Udah, Bu. Oke. Udah. Ada yang ingin bertanya nggak? Gimana? Udah siap PAS? Udah siap? PAS Math itu hari Senin loh, hari pertama, pelajaran pertama ya. Jadi nanti Ibu akan kasih tugas ya, ada 5 soal. Jadi nanti masing-masing guru kalian itu share di Google Classroom ya. Jadi nanti kalian kerjakan. Senin Desember, Bun. Tanggal 30 kalian ulangan PAS tanggal 30 Math ya. Nanti kalau untuk tugas hari ini akan dikirim sama sama masing-masing wali kelas kalian. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Enggak. Oh, iya.
Ada, Bu. Oke, berarti sudah ini ya. Sudah paham ya? Nah, nanti apa namanya PAS Math itu dari bab 5 ya, bab 5 sampai bab 8. Iya, siapa yang manggil? Iya, kenapa, Neng? Jumatnya kapan lagi, Bun? Untuk semester ini ya, untuk semester ini terakhir karena kan kalian minggu depan itu udah PAS ya. Kalau untuk tahun depan ya atau semester 2 Ibu belum bisa memberikan keputusan ya, karena belum jelas ini PJJ-nya berlanjut atau enggak. Oke, ada lagi.